Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Yesaya 5 ayat 20. Demikian dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, marjea majolma akka nama dok tunajat dinggat dui jala tuna dinggan najat dui akan nama bahen hahulumon gabi hatorangan jala hatorangan gabi hahulumon akan nama bahen napait gabi tonggi jala natonggi gabi pait. Judul nas renungan kita adalah celakalah orang-orang yang berbuat jahat. Saat ini kita melihat tingkat kejahatan manusia semakin lama semakin meningkat. Manusia berusaha menciptakan undang-undang dan hukum untuk mengurangi kejahatan, tetapi hasilnya belum sempurna menjawab masalah kejahatan. Bahkan di dalam kenyataannya, hukum diselewengkan, akibatnya tidak memberikan keadilan dan perlindungan hidup. Ada juga orang yang merasa terdapat orang-orang yang kebal hukum meskipun dia telah melakukan kejahatan. Tidak ada yang berani bertindak tegas terhadap orang yang jahat karena alasan dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang berjabatan. Nas renungan saat ini mengatakan, celakalah orang yang berbuat jahat. Janganlah kita berpikiran Allah itu membisu, Allah itu membiarkan semakin banyak orang yang berbuat jahat. Kejahatan apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi, sebab Tuhan pasti mengetahuinya. Kejahatan adalah tindakan pelanggaran di hadapan Tuhan. Jika kita membaca keseluruhan dari kitab Yesaya ini, maka kita akan disadarkan akan bahayanya dosa yang kita lakukan. Kitab Yesaya adalah kitab yang memberitakan latar belakang dan akhir dari kehidupan umat Israel yang telah dipenuhi dosa. Tindakan umat Israel yang berdosa telah membuat bangsa yang terbuang itu di kota Babel. Tidak akan ada lagi kebahagiaan bagi orang yang berdosa. Orang berdosa akan selalu dibayang-bayangi ketakutan dan tak memiliki pengharapan. Janganlah tergoda mengikuti dosa, sebab kebahagiaan yang ditawarkannya bersifat sementara dan akhirnya akan memberikan penyesalan. Kata celaka yang disebut di dalam nas ini menekankan begitu besarnya bahaya dosa di dalam kehidupan manusia. Hidup orang yang berdosa akan semakin buruk. Dia akan sulit untuk memperbaharui dirinya jika ia telah melakukan dosa sekecil apapun itu. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita untuk menutup mata kita dan juga untuk meninggalkan kejahatan itu agar kita tidak terjatuh ke dalam penderitaan. Setialah untuk menaati firman Tuhan, maka Tuhan memberikan keselamatan dan mahkota kehidupan bagi kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mengajari kami melalui nas renungan ini supaya kami tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Celakalah orang-orang yang berbuat yang jahat. Engkau juga menatap orang yang jahat itu, dan kejahatan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah hidup kami supaya kami jangan tergoda untuk melakukan dan mengikuti dosa yang membuat kami menderita dan juga jauh dari hadapan-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan, jemaat-Mu yang bergumul di dalam keadaan sakitnya, yang di dalam rumah sakit, Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan. Berkati Tuhan segala tenaga medis, dokter, dan juga obat-obat yang mereka pakai supaya memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, begitu juga kami mendoakan jemaat-Mu yang bergumul di dalam keadaan kehidupan ini,
Yang belum makan, yang kekurangan makan, Engkau berikan kepada mereka Tuhan makanan-Mu yang secukupnya. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.